Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Langkung dipayun mangga urang sesarengan sangakeun puji puja sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparin kasalamatan, kasehatan, nikmat iman, nikmat Islam, kalayan orang tiasa kempel di ieu patempatan anu insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina kayaan sehat walafiat. Oge teu hilap mugi ngocor ngagolontor sholawat sareng salam ka Nabi junjunan alam, Nabi akhirul zaman, Nabi urang sadaya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge dugi ka para kulawargina, para sahabatna, dugi ka urang sadayana salaku umatna dugi ka akhir zaman. Satacan dikawitan panginten Abina Dawidi perwakilan di Gema Al-Karomah, generasi muda remaja Masjid Al-Karomah, jantan panata acara atau MC anu rangkaian acarana dina dinten ayeuna aya sambutan sareng salat Idul Adha berjamaah di lajang ku khutbah Idul Adha. Alhamdulillah parantos sumping sareng urang sadayana Bapak Ketua DKM Masjid Al-Karomah Dr. Haji Dadang M. Nasir SH MIPol sareng Wakil Ketua DKM Masjid Al-Karomah Haji Makwan Rahayu MM oge pangarsa Al-Mukarram Al-Ustad anu bertindak sebagai imam sareng khatib dina salat Idul Adha ayeuna Bapak Ustad Absi Asyidik SQ. Sataacan dilajang kana acara anu utama anu inti sim kuring bade ngemutan ka para bapak ibu hadirin jamaah salat Id anu insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala anu nyandak murang kali nyungkeun didamping sareng dina pelaksanaanana ke upami atas dikawitan salat berjamaah urang anu nyandak gadget HP atau dawai sayana di silent atau di mode hening supados tidak mengganggu kehusuan ibadah salat Id urang sasarengan. Alhamdulillah teu karaos urang tos pendak deui sareng lebaran Idul Adha. Hayu urang sambut dengan sukacita, dengan semangat. Entong nyambut kemenangan Persib hungkul semangatnya Bapak Ibu, tapi menyambut kemenangan atau hari raya Idul Adha juga semangatnya, antusiasnya harus sama. Salajengna urang lajeng wae aya sambutan di Wakil Ketua DKM Masjid Besar Al-Karomah Haji Mawan Rahayu MM. Kaanjeunna mangga dihaturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi
وأصحابه وما تبع سنته إلى يوم القيامة. وبعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساkirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Salawat berserta salam semoga dilimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba' tabi'in, serta kita semua selaku umatnya. Semoga kita tercatat sebagai umatnya yang layak untuk mendapatkan syafaatul udma dari beliau di yaumal jazaa'i wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Kersana Bapak Dr. Dadang M. Nasir SH MIPOL, Ketua DKM Al-Karomah, keberkahan, seluruh aktivitasnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak memberi manfaat untuk umat dan masyarakat. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustad Hasbi As-Siddiq SQ, yang insyaallah dalam kesempatan ini akan memberikan pencerahan dalam momentum Idul Adha di tahun 1447 Hijriah. Yang saya hormati para sesepuh dan seluruh jajaran pengurus DKM Al-Karomah, hadirin wal hadirat, jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hari ini kita sangat berbahagia dapat merayakan Idul Adha secara serempak. Alhamdulillah, pemerintah beserta seluruh ormas kompak untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini. Semoga kebahagiaan ini dapat dirasakan oleh seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Lebih dari itu, kita berharap bisa mengambil hikmah dari peristiwa Idul Kurban, mengambil iktibar dari sosok pribadi yang istimewa, Bapak Tauhid, Sang Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang tentu saja untuk pencerahan ini nanti akan disampaikan oleh khotib kita. Kemudian dalam kesempatan yang baik ini kita tak lupa mendoakan saudara-saudara kita yang di tahun ini dapat kesempatan, dapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah, berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Semoga rangkaian kegiatannya, termasuk mungkin di ujung-ujung pelaksanaan ibadah haji ini, mereka diberi kesehatan, diberi kemudahan, dapat melaksanakan ibadah haji secara sempurna, termasuk yang ibadah hajinya mabrur dan mabruroh. Dan untuk saudara kita yang mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala wafat dalam kesempatan
melaksanakan ibadah haji semoga tercatat sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya tak lupa atas nama pengurus DKM KUA Kecamatan Ciparai mengucapkan selamat beridul adha. Tak lupa juga kepada seluruh panitia dan segenap yang sudah melaksanakan tugas mensukseskan kegiatan ini. Semoga amaliyahnya termasuk amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Haji Makwan Rahayu MM selaku Ketua KUA Kecamatan Ciparai, juga sekaligus Wakil Ketua DKM Masjid Al-Karomah. Langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Tapi sebelum itu saya mengingatkan kembali ngemutan deui ka ibu bapak sadaya hadirin jamaah sholat Idul Adha nu insyaallah dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, yang membawa anu nyandak HP atau gadget atau gawai sayana di silent heula atau dialihkeun kana mode hening. Teras ngemutan deui atau serengse sholat berjamaah, jangan dulu buru-buru meninggalkan tempat duduknya, dan kita mari bersama mendengarkan, menyimak, ngaregepkeun khutbah Idul Adha demi menambah kesempurnaan ibadah Idul Adha kita pada hari ini. Selanjutnya yang akan bertindak sebagai imam sekaligus khutbah Idul Adha pada hari ini kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Habsi Asyidik SQ, saya persilahkan. Tes, bismillah. Salatul jamiah rahimakumullah. Silakan siap-siap untuk kita salat. Kami ingatkan kita di rakaat pertama 7 takbir, kedua rakaat 5 takbir. Di setiap salat takbir kita ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام إقامة الصلاة ترصوا وتدلوا رحمني ورحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا معشر المسلمين وجمهور المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور أحل لكم فيه طعام وحرم عليكم الصيام إذا صيد الخطيب على منبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم أجمعين آمين اللهم قو الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Orang tua kita, Bapak Dr. Haji Dadang Nasir, yang insya Allah diberkahi Allah. Ayahanda, ibunda, abang-abang, kakak-kakak yang insya Allah semua disayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya saja sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi beliau adalah suami sekaligus ayah yang hebat. Begitu hebatnya beliau sebagai suami sekaligus ayah, menjadi suri tauladan bagi istri, bagi anak, dan bagi kita semua. Karenanya orang tua yang hebat adalah orang tua yang bisa mengendalikan anak-anaknya, bukan dikendalikan oleh anak-anaknya. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang bisa menyetir anak-anaknya, bukan disetir oleh anaknya. Pantaslah Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya saja sebagai Abul Anbiya, Bapa Tauhid, bukan hanya saja beliau adalah Nabi dan Rasul, tetapi beliau adalah seorang suami sekaligus ayah, uswatun hasanah, yang telah memberikan contoh terbaik. Karenanya kalimat uswatun hasanah bagi Ibrahim alaihissalam diulang sebanyak 2 kali di dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat dan ayat keenam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina. Sungguh telah terbukti bahwasannya pada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi dan rasul, sebagai suami sekaligus ayah, terdapat contoh yang baik untuk kita ikuti. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai suami, beliau telah memberikan contoh yang terbaik untuk istri-istrinya. Contoh terbaik ini adalah contoh ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Buah daripada contoh yang baik untuk istrinya, Allah hadiahkan pula istri yang sama-sama taat dan patuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang besar. Kalau kita sebagai seorang suami ingin mendapatkan pasangan atau istri yang taat, kalau kita sebagai seorang suami tidak memulai taat daripada diri sendiri. Karenanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya yang masih merah ketika itu, Ismail alaihissalam, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergerak daripada Palestina menuju Hijaz, Saudi Arabia, tepatnya di bongkahan batu yang sekarang menjadi Baitullah Ka'bah, yang pada waktu itu tidak ada tanaman, tidak ada pohon gersang, tidak ada air. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Dengan wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim meminta untuk diam, untuk tinggal, meninggalkan istri dan anaknya Ismail alaihissalam yang masih bayi, tidak ditemani dengan bekal kecuali hanya beberapa tetes daripada air. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diminta untuk meninggalkan Siti Hajar beserta bayinya sekali lagi yang masih merah, Siti Hajar berkata kepada suaminya Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihadza,
wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan engkau agar aku bersama bayi kita untuk tinggal di negeri yang teramat sangat gersang ini? Nabi Ibrahim tidak panjang kalam, hanya satu yang jawabannya, na'am, iya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyuruh saya untuk meninggalkan engkau beserta anak kita. Idan, kalau demikian, kata Siti Hajar, la yudayyi'an Allah, sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Lihat gambaran istri yang taat kepada Allah, karena dimulai daripada suami juga yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kata, la yudayyi'an Allah. Kalau demikian itu adalah perintah Allah, la yudayyi'an Allah, sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Bergeraklah Siti Hajar alaihissalam antara bukit Safa dan Marwah mencari kehidupan, mencari air, tidak juga dikunjung diketemukan sampai 7 kali. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun ke bumi agar menghentakkan daripada kaki bayi Ismail alaihissalam. Dihentakkanlah kaki itu, kemudian muncullah air. Yang bergerak adalah istrinya, ibunya, tetapi kemudian hasilnya bukan pada titik pergerakan Siti Hajar alaihissalam, tetapi pada hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Air pun kemudian memulai muncrat. Kemudian Siti Hajar berkata, zam, 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 berkumpullah, 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 berkumpullah. Itulah air yang tidak akan pernah kering sampai kiamat. Sehingga banyak manusia yang bermukim di dekat kawasan itu, sehingga kemudian menjadi Baitullah yang semua umat Islam di tahun ini sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga saudara-saudara kita, seluruh umat Muhammad Rasulullah SAW yang berangkat ibadah haji, Allah jadikan haji mabrur. Dan bagi kita, jangan pernah berkecil hati, karena Allah Maha Besar. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bersama keluarga besar kita di tahun ini pula bisa berangkat umrah atau haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang kedua daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah rekam di dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dijumpakan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan anaknya yang sudah balik, falamma ba'alagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, wahai anakku tercinta. Ini ayat tentang parenting, ayat tentang orang tua, bagaimana cara mendidik anak yang benar, dimulai daripada komunikasi yang hangat terhadap anak-anak. Begitu kemudian sampailah dan yakin bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, bahwa itu adalah wahyu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mentang-mentang sebagai nabi dan rasul, tidak otoriter, tetapi dibincangkan, diajak rembuk, diajak runding, diajak meeting, diajak musyawarah. Dengan apa? Dengan komunikasi yang teramat sangat hangat.
Karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan ya ibni, wahai anak, tetapi Nabi Ibrahim memulai kalimatnya dengan panggilan anak tercinta, ya bunayya, wahai anakku tercinta. Inni ara fil manam anni azbahuk, saya telah bermimpi bahwasannya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Panzur maza tara, anak yang sudah balik itu, yang kira-kira sudah mencapai 10 tahun, panzur maza tara, bagaimana pendapat engkau? Luar biasa jawaban anak tercinta, buah daripada kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu putra. Rabbi abli minas solihin, Rabbi abli minas solihin, Rabbi abli minas solihin, menunggu 80 sampai 86 tahun. Buah kesabarannya kemudian dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam, ya abatif al-ma tu'mar, bukan ya abi, bukan ayah andaku, tetapi ya abatif, wahai ayah andaku tercinta. Nabi Ibrahim mengatakan ya bunaya, wahai anakku tercinta. Dijawab oleh Nabi Ismail ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayahku tercinta, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk anak yang teramat sangat sabar. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pastikan jangan pernah kita sekali-kali mengosongkan tangki cinta kepada anak. Karena dalam ilmu parenting, dalam ilmu pengasuhan anak, apabila kita sebagai ayah memberikan tangki cinta terhadap anak dengan full kasih sayang yang full, perhatian yang full, pengawasan yang full, pelayanan yang full, maka anak tidak akan pernah lagi mencari cinta di luar, karena tangki cintanya sudah penuh di rumah. Karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam, tangki cinta itu dimulai daripada panggilan saya. Karenanya para pakar parenting sepakat, apabila kita sebagai orang tua, sebagai ibu, juga sebagai ayah kompak memuji anak di rumah, maka anak sekali-kali tidak akan pernah mencari pujian di luar rumah. Kenapa? Karena sudah mendapatkan pujian yang full di rumah. Ketika kita seorang ibu sebagai juga seorang ayah sudah memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita di rumah, maka anak-anak kita tidak akan pernah meminta atau mencari cinta dan kasih sayang di luar. Kenapa? Karena sudah full mendapatkan kasih sayang dan cinta kepada anak-anak. Karenanya teramat sangat diharapkan apabila kita sebagai ibu juga sebagai anak memberikan pujian, jangan pernah sekali-kali meremehkan dengan belayan, dengan panggilan kasih sayang, dengan minta maaf, dengan elusan, dengan berbagai macam cara. Jangan pernah sekali-kali kita pelit terhadap anak. Karenanya di dalam ilmu parenting sangat diharapkan kita sebagai ibu juga sebagai ayah memberikan hadiah kepada anak-anak kita. Apa fungsinya? Supaya anak-anak kita besar tidak pelit, senang berbagi. Makanya kalau ada anak yang tantrum, seringkali dia teriak-teriak, seringkali dia memukul pintu, memukul apapun yang berada di depannya. Boleh jadi itu adalah tanda bahwa tangki cinta yang diberikan
oleh kita sebagai ayah dan ibu kurang. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat At-Tahrim ayat 8, ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin sidang jamaah Jumat, sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita kembali kepada keluarga. Kita kembali mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai parenting tauhid. Kita kembali mengajarkan kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, agar kita kembali betul-betul mendidik istri dan anak, dimulai daripada mendidik diri sendiri. Dan ilmu parenting sejatinya bukan bagaimana cara supaya anak yang tadinya buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, tetapi ilmu parenting yang sesungguhnya adalah bagaimana mengubah diri sendiri. Ketika kita sebagai suami sudah berusaha untuk merubah diri, sudah berusaha untuk mensolihkan diri sendiri, maka hadiahnya Allah akan rubah istri kita menjadi istri yang soleh. Dan ketika kita sebagai suami sekaligus kompak berbarengan dengan istri, berikhtiar untuk memperbaiki diri dan mensolihkan diri sendiri, maka hadiahnya pula Allah akan hadiahkan anak-anak yang sama juga saleh. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sedang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di penghujung khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat semua derajat kita. Yang sakit Allah sembuhkan, yang merindukan pasangan Allah berikan pasangan yang terbaik, yang berumah tangga Allah berikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang punya anak Allah berikan anak cucu keturunan yang soleh solehah, berkah usianya, berkah aktivitasnya, berkah bisnisnya, berkah bisnisnya, pekerjaannya, dan semua halnya berkah dunia wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل حج أمة سيدنا محمد حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على النبي المبارك وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه